Matematika untuk anak-anakku kelas 8. Ya, ini adalah video bagian ketiga. Kita masuk ke materi sudut pusat, sudut keliling, dan sudut refleks. Dari inti materi kita yaitu lingkaran. Oke, di video bagian ketiga ini Pak Wandri berikan juga 4 soal latihan ya. Sudah dengan pembahasannya. Oke, anak-anak, nanti jika di akhir ada yang kurang paham, silahkan boleh sampaikan atau tulis di dalam komentar. Oke, kita mulai ya. Ini materi apa saja yang akan kita pelajari? Di sini Pak Wandri sudah siapkan ada 4 materi. Ya. Yang pertama, sifat dari sudut pusat, sudut keliling, dan sudut refleks. Lalu yang kedua, hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke, yang ketiga itu sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang keempat, yang terakhir ya, sudut keliling yang menghadap diameter. Oke, jadi inilah 4 materi yang akan kita pelajari. Oke, kita mulai dari materi pertama ya. Sifat dari sudut pusat, sudut keliling, dan sudut refleks. Oke, sudut pusat, ya ciri-cirinya. Di sini Pak Wandri berikan ada 3. Yang pertama, titik sudut berada di pusat lingkaran. Jadi pada pusat lingkaran itulah nanti titik sudutnya. Itu maksudnya ya. Ciri yang kedua itu dibentuk dari 2 buah jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran. Ini di pusat lingkaran. Yang ketiga, cirinya adalah garis lengkung di depan daerah sudut itu disebut busur lingkaran. Oke, untuk memahami 3 dari ciri ini, Pak Wandri berikan ada 3 gambar nih. Yuk, kita belajar analisa yang mana yang merupakan sudut pusat. Jika ini Pak Wandri beri nama ya, 1, ini 2, ini 3. Yang mana yang merupakan sudut pusat? Perhatikan. Oke. Ya betul, yang gambar ketiga ya, ini merupakan sudut pusat. Oke, kenapa? Karena di sini intinya bahwa titik sudutnya ada di pusat. Ini pusat lingkaran ya. Di sini titik O ini membentuk sudut, betul kan? Nah, ya lalu katanya dibentuk dari 2 jari-jari. Ini jari-jari OA dan jari-jari OB. Nah, berpotongan di pusat lingkaran. Nah, ada garis lengkung di depan daerah sudut. Nah, ini di daerah sudutnya ada garis lengkung. Nah, di depannya ada busur. Ini busur AB, gitu ya. Lalu kenapa gambar 1 dan gambar 2 bukan sudut pusat? Alasannya yang gambar 1 jelas ya, pusat lingkarannya tidak membentuk sudut, gitu ya. Jadi bukan sudut pusat. Juga di gambar 2 di sini yang membentuk sudut malah di bagian keliling, gitu ya. Ini juga bukan sudut pusat. Jelas seperti gambar nomor 3 ya. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke sudut keliling. Nah, ciri-cirinya juga ada 3, sudah Pak Wandri siapkan. Yang pertama, titik sudut berada di keliling lingkaran. Nah, ini kebalikannya berarti dengan sudut pusat ya. Ciri yang kedua, dibentuk dari 2 buah tali busur yang berpotongan di keliling lingkaran. Jadi sudutnya dibentuk tali busur yang memotong di keliling. Ingat di keliling. Kalau tadi kan di pusat. Ciri yang ketiga ini sama dengan sudut pusat. Nah, garis lengkung di depan daerah sudut itu disebut busur lingkaran. Gitu ya, sama ya dengan sudut pusat. Perhatikan 3 gambar ini. Ya, Pak Wandri berikan nama 1, 2, 3. Oke, kita analisa yang mana yang merupakan sudut keliling. Oke, sudah bisa dijawab ya. Yang gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Betul ya. Di sini kita lihat saja. Yang menjadi titik sudutnya itu di keliling lingkaran. Gitu ya. Dan dibentuk oleh 2 buah tali busur. Gitu. Gambar 3 pun sama ya. Ini daerah sudutnya pada keliling lingkaran. Gambar 1 bukan, karena ya ini justru kita sebut sudut pusat ya. Sudutnya ada pada pusat lingkaran. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga, sudut. Ya, sudut refleks ya. Di sini ada 2 cirinya, mudah kok ya. Yang pertama, sudut di belakang sudut pusat.
Jadi sudut refleks itu sudut yang ada di belakangnya sudut pusat. Kita sebut sudut refleks. Atau kata lainnya bisa dinamai dengan sudut mayor. Nah, gitu. Kenapa sudut mayor? Itu karena karena sudut refleks itu besar sudutnya maksudnya di atas 180 derajat. Nah, perhatikan gambar ini nih. Yuk, kita analisa gambar ini. Perhatikan, yang mana sudut refleks? Ya, di sini kita lihat AOC. Ini sebuah sudut ya. Ini kalau Pak Wandri buat arah sini warna merah ini namanya sudut pusat. Nah, ya, sudut pusat kan? Nah, katanya di belakang sudut pusat, berarti ini nih. Nah, gambar ini adalah sudut refleks. Gitu. Jadi, sudut refleks itu harus di atas 180 derajat. Kalau misalkan Pak Wandri kasih ini 100, ya, 100 derajat maksudnya, maka di sini sudut refleksnya adalah ya, tinggal sisanya dari 360 satu putaran. Berarti di sini sisanya adalah 260 gitu ya, hitung-hitungannya ya. Nah, di sini Pak Wandri berikan ada X dan 2X, maksudnya apa sih? Nih, kita lihat ya. Jadi, kita tahu kan ada sudut pusat di sini. Selain itu juga di sini ada sudut keliling. Nah, ini kan sudut keliling ya. ABC ini sudut keliling. Ini ketentuannya gini nih. Jadi, kalau nanti mau ditanyakan sudut ABC, sudut keliling ini, X ini, didapat dari setengahnya sudut refleks gitu. Nah, hitung-hitungannya, kalau misalnya tadi ini 260 ya ini 260, ya, maka di sini berapa? Setengahnya dari 260, 130 gitu ya. Gitu. Bisa ya? Nah, intinya sudut refleks itu pokoknya di belakang sudut pusat dan besarnya di atas 180 derajat. Oke, paham ya? Nah, materi pertama dari sudut pusat, sudut keliling, dan sudut refleks sudah ya. Sekarang kita masuk ke materi hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, gitu nih. Ini maksudnya lihat gambar ini. Oke. Ini ada dua buah sudut ya. Oke, sudah tahu kan sudut apa dan apa? Oke, diperjelas di sini deh ya. Alfa dan beta. Ini alfa sudut keliling, sedangkan di sini beta ini sudut pusat. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, hubungan yang terdapat pada sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Mana busurnya? Ini busur EC. Nah, kan di depan sudut kelilingnya adalah EC, di depan sudut pusatnya juga EC. Gitu. Hubungannya adalah di sini beta sama dengan 2 alfa. Maka jika dibalik, alfa sama dengan setengah dari beta. Nah, ini kan alfa beta sudah diwakili ya, sudut pusat dan sudut keliling ya. Maka kalau dibuat ke dalam kalimat jadi kayak gini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, diingat. Maka sudut keliling sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Oke, kita berhitung cepat ya. Kalau misalnya di sini sudut pusatnya adalah 200 derajat. Oke, di sini ya 200 derajat. Berapakah besar sudut kelilingnya? Oke, sudut keliling berarti setengah dari sudut pusat, berarti setengah dari 200. Di sini 100. Gitu. Sekarang kita balik ya. Yuk berhitung cepat lagi. Misalnya di sini sudut kelilingnya 35 derajat. Berarti berapa besar sudut pusat? Sini. Ya, 35 kali 2 ya. Karena sudut pusat 2 kali sudut keliling. Jadi di sini 70 derajat. Oke, paham ya? Ini berlaku rumusnya jika menghadap busur yang sama, gitu ya. Jadi nanti kalau ada lihat gambar, ada pusat dan keliling, tapi busurnya bukan sama-sama menghadap itu, ya tidak bisa berlaku rumus ini. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, ya masih ingat ya? Sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, katanya besar sudutnya juga sama. Jadi sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya juga sama. Maksudnya sama besar ya di sini. Gitu ya. Nah, lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Alfa, beta, dan theta ini sudah disebut bahwa nilai besarnya sama ya. Sudutnya sama besar.
karena alfa, beta, dan theta ini adalah sudut keliling gitu ya. Misalkan satu saja diambil alfa gitu ya, sudut kelilingnya. Maka gitu ya, untuk mencari alfa, lihat di depannya alfa ini ada satu busur yaitu AC, dan sudut pusatnya di sini juga AC. Berlaku sifat yang tadi, yang sebelumnya. Maka mencari alfa atau sudut keliling setengah dari sudut pusat ya. Setengah dari 100, yaitu di sini alfa 50 derajat. Berapakah besar beta dan theta? Jawabannya sama ya, 50 derajat juga. Gitu. Ya, intinya sudut keliling ini contoh ya. Jika menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya sama gitu. Ya. Oke, paham ya? Kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini yang keempat ya. Sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Nah, gambarnya begini nih. Jadi di sini ada 3 sudut, alfa, beta, dan theta ya. Di sini katanya besar sudutnya harus 90 derajat, berarti semuanya sama ya, 90 derajat. Itu. Misalnya latihan. Di sini 90 derajat kan, alfa ya. Kalau di sini sudut yang Pawan ditulis 30 derajat gitu ya. Ya, di sini berapa? Oke, tahu ya? Segitiga ini kan terlihat ya, semuanya total besar sudutnya 180. Berarti sisanya supaya 180 ya, di sini 60 derajat. Gitu hitung-hitungannya ya. Paham ya? Oke, jadi 4 materi tadi kita akan coba latihan dengan 4 buah soal ya. Soal pertama. Pada gambar di samping diketahui besar sudut AOB 80 derajat. Ya, 80 derajat. Hitunglah besar sudut ACB ya. Oke, kita jawab. Yang diketahui AOB itu sudut pusat 80 derajat. Yang ditanyakan ACB itu adalah sudut keliling ini ya. Oke. Kita menggunakan rumus karena di sini lihat masing-masing kedua sudut ini menghadap busur yang sama, busur AB. Maka ini ya yang kita pakai sudut keliling setengah dari sudut pusat, gitu ya. Berarti setengah dari sudut AOB, yaitu setengah dari 80 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi besar sudut ACB 40 derajat. Bisa ya? Oke. Contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping diketahui besar sudut PRQ. Nah ini 50 derajat. Nah, ini ya. Hitunglah besar sudut POQ. POQ yang ini. Oke. Yang diketahui adalah sudut keliling PRQ 50 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut pusat POQ. Oke, berarti kebalikannya dari soal nomor 1 ya. Maka kita pakai rumus ya. Sudut pusat 2 kali sudut keliling, karena kita lihat semuanya menghadap busur QP ya. Oke, jadi 2 kali PRQ ya, 2 kali 50 derajat yaitu 100 derajat. Oke, jadi besar sudut POQ 100 derajat. Bisa ya, soal nomor 1 dan soal nomor 2 kebalikannya saja dari rumus ini ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Pada gambar di samping, ya, PQ adalah garis tengah. Nah, garis tengah ini kita sebut diameter ya. Hitunglah besar sudut P. Yang ditanya besar sudut P. Lihat nih, yang diketahui P dan Q ini menggunakan variabel ya, 3x dan 2x derajat. Kemudian yang ditanyakan sudut P. Jadi langkah yang kita harus mulai adalah, kita lihat nih, kita harus menentukan dulu berapa nilai x. Gitu ya, nilai x ini supaya nanti kalau kita tahu nilai x, kita tinggal masuk ke sudut P 3 kali nilai x, gitu ya. Ingat ini nih, bahwa kalau di depannya ada diameter, ini sudut ini, ya berarti siku, yaitu 90 derajat, gitu ya. Jadi sudut R-nya 90 derajat. Nah, maka bisa kita cari dulu ya, dengan rumus ini nih. Sudut P tambah sudut Q, ya, itu sama dengan ya 180 derajat dikurangi 90 derajat atau sisanya gitu ya.
Selesai. Jadi sudut P tambah sudut Q itu harus 90 derajat. 3x tambah 2x sama dengan 90 derajat, 5x 90 derajat. Oke, jadi x sama dengan 90 dibagi 5, yaitu 18 derajat. X-nya sudah kita cari ya, maka kita bisa menentukan sudut P. Ya, sudut P 3x berarti 3 kali 18 derajat, yaitu sudut P-nya 54 derajat. Paham ya soal nomor 3? Oke, kita ke soal nomor 4. Pada gambar di samping ini, diketahui besar sudut AOC, ya, AOC. Nah, ini AOC ini sudut pusat ya, 130 derajat. Jadi jangan hati-hati maksudnya, bukan sudut refleks, karena besarnya masih di bawah 180 ya. Tentukan sudut refleks yang ditanya, lalu besar ABC. ABC ini di sini ya, ABC sudut keliling. Ini yang diketahui ya. Maka untuk menjawab sudut refleks ya, yang pertama ya, kita ingat tadi sudut refleks itu sisanya dari sudut pusat ya, dari satu putaran penuh lingkaran. Berarti tinggal kita kurangi saja ya, 360 derajat dikurangi 130 derajat. Oke, gitu ya. Sama dengan 230 derajat. Sudah dapat ya. Jadi ini 230 derajat. Ini kalau ditulis ya. Oke, singkatkan di materi tadi, untuk menjawab sudut ABC, ini sudut keliling, ingat tadi gimana rumusnya? Setengahnya dari sudut refleks, ya. Jadi setengah dari sudut refleks nih, untuk menjawab sudut ABC. Jadi setengah dari 230, yaitu setengah dari 230, 135 derajat, gitu. Oke, anakku paham ya? Cukup lama nih materi ini, tapi semoga kalian paham dari awal sampai dengan kita ke latihan ya. Jika ada yang kurang paham, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih pada video berikutnya ya. Salam matematika.